sejenak. Tiada kata yang manis saya ucapkan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Dan kalau kami masih ada, semua karena Engkau, dan kami merasakan kebaikan Engkau luar biasa dari hidup ini. Kau berikan napas hidup, Kau sudah pelihara kami, dan pagi yang cerah sebelum kami atas lain, kami utamakan Engkau di segala, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sapa, dan kami rindu juga firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan memberikan hamba, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Mari sama-sama kita akan membaca Mika pasal yang ke-5. Mika pasal 5 ayat pertama sampai ayat 14. Mika pasal 5 ayat pertama sampai 14. Raja Mesia dan penyelamatan Israel. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tubuh-tubuhan, yang tidak menantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menekan, sedang tidak ada yang melepaskannya. Tanganmu akan diangkat melawan pahlawanmu, dan semua musuhmu akan dinyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu demikian firman Tuhan: Aku akan menyiapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan binasakan keretamu. Aku akan menyiapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan menyiapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan menyiapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah bangsa yang tidak mau mendengarkannya. Puji Tuhan, ada suatu mutiara yang indah pagi yang kita dapat dikata pada ayat yang ke-1. Ayat ke-1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemula sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Suatu nubuatan yang dikerjakan oleh Mika, tepatnya 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan. Sebelum kelahiran Tuhan, Mika menubuatkan tentang kelahiran Tuhan. Kapan? 700 tahun sebelum kelahirannya.
Mika menubuatkan bahwa akan ada sebagaimana di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang merintah Yehuda. Karena padamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Inilah suatu nubuatan yang disampaikan oleh Mika, dan penggenapannya tepatnya ketika malaikat ketika orang Majus dari timur mencari Yesus. Orang Majus mencari Yesus. Orang Majus mencari Yesus dari timur. Coba di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sebab orang Maju ini dia orang ahli perbintangan. Dia tahu bahwa akan ada satu nubuatan 7 tahun akan datang seorang yang bernama Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan pada ayat 5, mereka berkata kepada di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggalakkan umatku Israel. Suatu nubuatan yang dikerjakan oleh Mika ternyata 700 tahun kemudian menjadi satu kenyataan. Banyak nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam perjanjian lama yang belum digenapi dan pasti akan digenapi. Di mana kelahiran Yesus 700 tahun sebelum kelahirannya dinubuatkan, dan firman Allah ternyata dan satu ketika dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Satu nubuatan, tapi kegenapannya tunggu waktu Tuhan. Maka kita sudah siapkah gereja untuk bertemu dengan dia? Sudah siapkah saudara bertemu dengan dia? Sudahkah saudara siap bertemu dengan dia? Bahwa penggenapan sudah tiba waktunya. Dia datang sebagai mempelai pria surga dan juga sebagai hakim, lebih pada dia membawa gereja untuk bertemu dengan dia. Ya, sebab tanpa kekudusan kita seorang melihat Allah. Satu ketika ada nafir berbunyi, orang yang mati dan Tuhan dibangkitkan, kita yang hidup akan hidup. Bisakah soal Tuhan memulai hidup kita? Kalau kita berbuat dosa, biar kita mau hidup kekudusan. Sebab satu ketika nafir berbunyi, kita yang hidup pada sekejap mata dan tubuhnya bersama dengan Tuhan. Saudara mau bertemu Tuhan? Amin. Benar Bapa di surga, satu nubuatan yang akan terjadi. Suatu nubuatan Mika 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Suatu kenyataan di mana ahli perbintangan orang Basri ini belajar bahwa akan datang seorang raja, itu Yesus Kristus, raja segala raja. Terima kasih Bapa. Dan kami sebagai anak kami, nubuatan tentang kedatangan Tuhan pasti. Mulai tanda-tanda yang sekitar kami sudah melihat gempa bumi, gunung meletus, banyak nabi yang palsu, banyak hal-hal yang tidak baik yang sudah digenapi. Firman Tuhan yang sudah digenapi yang menjadi kenyataan. Bila kami banyak mengintrospeksi diri, mempersiapkan kedatangan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Pimpin kami dalam kekudusan-Mu, sucikan pikiran kami dan perasaan kami, supaya kami jangan menerima darah yang bodoh, tapi menerima darah yang pandai yang mengerti kehendak Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang garis depan. Berkati kesehatan yang prima, pelihara keluarga ini, biar kami rakyat Indonesia mau divaksin, memperhatikan protokol kesehatan yang baik, dan lebih Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, jangan kami mengalami gelombang ketiga. Tuhan, belas kasih-Mu. Engkau cinta dan Engkau sayang buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, yang mati semakin habis, tetapi yang sembuh semakin banyak Tuhan, yang sakit semakin berkurang Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga sudah terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.